Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's pray and thanks to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessings so we can gather in here without any obstacle. Salat and salam always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from Jahiliyah era to the Islamia era. Well, the Honorable Miss Dia Supra Blastari MPD as our lecturer, and also thanks to all my friends in happiness. Well, today we are from the first group. We'll be presented about interlanguage. Before, let me introduce the team. My name is Amanda Mirandani as the moderator and the first speakers. And then Cici Ulma Sito as the second speakers. And for the last speakers is Lisa Aprilia. Okay, without any further ado, let's start our presentation by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. So, interlanguage, introduced by Larry Salinker in 1972, is a linguistic system that emerged when second language L2 learners develop their language skill. It blends rule and element from both the native language L1 and the target language L2. The system helps explain why learners make certain errors, how they progress, and where they struggle in language acquisition. Jadi interlanguage ini merupakan sistem bahasa yang terbentuk saat seseorang itu belajar bahasa kedua gitu. Ini tuh bisa terjadi ketika pelajar itu menggabungkan aturan dari bahasa ibu mereka L1-nya, misalnya bahasa Indonesia, dan juga dengan bahasa yang sedang mereka pelajari gitu, yaitu L2-nya, misalnya bahasa Inggris. Contohnya bisa aja kita bilang she go to the store, alih-alih she goes to the store. Nah, di sini itu kita masih menerapkan aturan dari bahasa Indonesia sendiri yang mana tidak ada atau tidak memerlukan perubahan bentuk kata kerja. Nggak ada perubahan kata kerja. Kalau di bahasa Inggris kan suka ada perubahan kata kerja. Go, goes, gone, dan lain sebagainya. Bisa juga contohnya kayak seseorang itu tuh masih nge-mix bahasa antara bahasa L1-nya sama bahasa L2-nya. Contohnya kayak I want to makan gitu. Ini itu bisa menunjukkan bahwa mereka itu belum sepenuhnya menguasai vocabulary atau kosakata dalam bahasa L2-nya, yaitu bahasa Inggris. Jadi, interlanguage ini membantu banget nih kita untuk memahami alasan dibalik error dan juga progres dalam pembelajaran bahasa. Maybe that's all for me. For the next material will be delivered by Cici Ulmasita. The time is yours. Okay, Manda, thanks for the time. Next slide, Manda. Udah belum? Belum, Manda. Next slide. Masih sama yang pertama itu. Wait. Kalau ini udah. Udah. Okay, I will present about interlanguage and letter structure. It's referred to the mental or linguistic structure already present in the learner, which gets activated when they attempt to correct or understand a second language. And the concept of Latin language structure, Lambert, 1967, A is an already formulated arrangement in the brain. It's mean that brain already has a basic structure for understanding language even before someone start learning it. It's like an inborn pattern already activated when learning a language. Nah, jadi menurut Lambert itu konsep dari interlanguage and letter structure itu yang pertama, otak manusia itu sudah memiliki struktur dasar untuk memahami bahasa bahkan sebelum mereka belajar bahasa. Struktur ini seperti pola bawaan yang siap digunakan ketika seseorang mulai belajar bahasa. And B is the biological counterpart to universal grammar. The structure is seen as the biological part that supports humans' ability to learn language connected to the idea of universal
grammar where all language share basic rules. Jadi struktur ini dianggap sebagai bagian biologis yang mendukung kemampuan manusia untuk mempelajari bahasa terkait dengan konsep tata bahasa universal di mana semua bahasa memiliki aturan dasar yang sama. And C is the transfer by the event into the realized structure of a particular grammar in accordance with certain maturation stage. For example, when children learn a language, they transfer this inborn brain structure into a specific grammar rules for the language they are learning in line with their developmental stage. Jadi contohnya itu ketika anak belajar bahasa, mereka itu mengubah struktur bawaan di otak mereka menjadi tata bahasa secara spesifik yang sesuai dengan bahasa yang mereka pelajari, sejalan dengan tahapan-tahapan perkembangan mereka. Oke, next Amanda. Belum berubah, Man. Okay, it's about fossilization. Fossilizable linguistic phenomena are linguistic items, rules, and subsystem which speaker of a particular native language will tend to keep in their interlanguage relative to a particular target language, no matter what the age of the learner or amount of explanation and instruction he received in the target language. This means the sentence means that a Dutch speaker may continue to make certain linguistic error or keep certain rules from their native language when learning a target language, even after receiving a lot of instruction and explanation. These errors stay the same regardless of the learner's age or how much teaching they receive. For example, about grammar, Indonesian speaker might keeping saying "I'm agree." Jadi contohnya itu kayak di Indonesia itu kayak kita udah diajarin kalau ngomong saya setuju itu I agree, tapi kebanyakan itu paling bilangnya I'm agree, padahal harusnya I agree kayak gitu. Oke, that's all my explanation. I give back to moderator. Thank you. Okay, thank you, Cici, for the explanation. For the next material will be delivered by Lisa Aprilia. The time is yours. Okay, thank you, Manda. Okay, for about this slide, I will explain about 5 central process. 5 central process is important to learn second language, and that each process facilitable materially upon surface IL utterance control leads to a very large extent the surface structure of this utterance. Okay, the first of all is about language translate. We are dealing with the process of language transfer if that's fossilizable items, rules, and subsystem are a result of identifiable items in training procedures. And then the second is about transfer of training. We are dealing with a process known as a transfer of training. If they are a result of an identifiable approach by the learned to the material to be learned. And then the second, it's about strategies of second language learning. We are dealing with the strategies of second language learning if they are a result of an identifiable approach by the learner to communication with native speakers of TL. And then the first is about strategies of second language communications. Of course, we are dealing with the strategies of second language communications. And finally, if they are a result of a clear overgeneralization of TL rules and semantic features, overgeneralizations of TL linguistic material, it's less about the result. And then next, Manda. Okay, next it's about problems with this perspective. While interlanguage theory is a powerful tool in understanding language development,
It has limitations, identifying process, systematic fossilizations, measuring success in second language learning, identify relevant interlingual units, and last is experimental limitations. So for about the first, it's about identifying process. In the language, theory struggles with a clear identifying the specific process input in second language learning. It might not always provide a clear pathway of how learned move or from that first language to a target language. So, untuk identifikasikan proses, itu mengidentifikasi dengan jelas proses spesifik yang terlibat dalam pembelajaran bahasa kedua. Ini mungkin tidak selalu memberikan jalur yang jelas tentang bagaimana pelajar berpindah dari bahasa pertama mereka ke bahasa yang target. Dan yang kedua adalah, and the second is about systematizing fossilizations. Okay, so the fundamental where learners progress stalls and certain errors become permanent. The theory was difficult in explaining why this occurs and offering systematic way to address it. Jadi yang dimana pada fosilisasi mengacu pada fenomena di mana kemajuan pelajar terhenti dan kesalahan tertentu menjadi permanen. Yang dimana hal ini menjelaskan bahwa mengapa ada yang namanya kesulitan ataupun ada yang namanya kesalahan dalam sistematis, dan pastinya yang ketiga adalah measuring success in second language learning. It's challenging to define or measure success in also learning within the framework of interlanguage theory, particularly because learned might stop at different stage or progress at different rates. Yang ketiga adalah mengukur keberhasilan dalam pembelajaran bahasa kedua. Ini sangat menantang untuk mendefinisikan atau mengukur keberhasilan dalam pembelajaran L2 dalam kerangka teori antar bahasa, terutama kepada peserta didik mungkin saja terhenti pada tahap yang berbeda ataupun bisa maju pada tahap yang lebih bagus. Selanjutnya adalah and next, identifying relevant interlingual units. Interlingual theory may not always effectively identify which aspect of a learned language are influenced by their first language first, the new language they are learning, complicating analysis of learning progress. And the last is about experimental limitations. The theory has limitations in terms of empirical testing. There are many big constraints when trying to design experiments or gather conclusive data that fully support the theory claims. I think it's enough, and then I give back to Manda. Okay, thank you, Lisa, for the great explanation. Well, right now is Q&A season. So if you have any question, please tell your name, group, and tell your question. May I? Yes, Yasmin. You're from group Yes, berapa? from group 4. Group 4. Okay. Group 4. My question is, what are the 5 central processes identified in interlanguage theory, and how do they contribute to the challenges of achieving full proficiency in a second language? Thank you. Okay, so your question Is it clear? Yeah, so your question is about 5 central process, yeah? Yeah. Challenges of achieving full proficiency in second language. Okay, got it. Thank you. Okay, thank you, Yasmin, for your question. My pleasure. May I? Okay, Sadam. Okay, so I'm Sadam. I'm from group 1.
And I'm still confused about fossilization, right? Yes. As you said before that, but my question is, how can educators address the issue of fossilization in language learners? You got it? Yes. So Oh, how thank you. Oke, jadi peran educatornya ya dalam mengatasi isu fossilization itu. Yep, that's right. Okay, thank you, Sadam, for your question. Anyone else? From group 1 maybe? The first group, we are from group 2, ada yang mau bertanya? I Fauzan ya, oke. What's your question? Dari kelompok berapa? from the second group. Oke, group. So I want to ask about what are the factors that influence the development of interlanguage in the language learners? What are the factors that influence? Can you repeat? Influence. What are the factors Mhm. that influence the development of interlanguage in language learners? Okay. Influence the development of interlanguage. Okay, Yes. got it. Okay, thank Okay, you thank you. for your question. Anyone else? Can I? Yes, Bunga. Dari grup berapa? Okay. I'm Bunga Malika Putri from group 5, I guess. Okay, the question is, what are the no. What strategies do language learners use to deal with interlanguage fossilizations? You got it? Strategi to deal with fossilization ya. Okay, thank you Bunga for your question. Okay. Thank you. Okay, maybe the last group. Okay, I will answer Fauzan's question. Factors influencing interlanguage development, right, Fauzan? Yes. Oke, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan interlanguage itu dipengaruhi beberapa ya. Yang ada pertama itu transfer language. Kenapa itu? Karena using first language rules in the second language. The second, over generalization, applying grammar rules too broadly. And third, learning environment exposed to the language and feedback. Jadi faktor-faktornya itu yang pertama karena transfer bahasa, kayak lebih ke utama itu bahasa pertama loh, bahasa ibu. Yang kedua, menerapkan aturan tata bahasa secara berlebihan. Yang ketiga itu karena paparan bahasa dan umpan baliknya yang kurang. Is it clear? Okay, Jay, thank Oke, Fauzan. Oke, kalau gitu saya coba jawab soal dari Bunga terlebih dahulu ya. Tadi Bunga itu pertanyaannya, what strategies the language learner use to deal with interlanguage fossilization? Jadi strategi apa sih yang digunakan untuk deals fossilization itu? Pertama itu mungkin kita bisa berlatih secara konsisten gitu, melakukan entah itu latihan berbicara maupun menulis target language-nya itu. Kemudian juga mendapatkan umpan balik gitu. Dari siapa? Dari guru kita, dari teman-teman kita. Kita bisa meminta mereka untuk memberikan masukan pada kita. Di mana sih letak kesalahan yang sering kita lakukan supaya nggak berlarut-larut. Tadi kan fossilization itu sendiri kesalahan yang permanen atau cukup lama, sulit dihilangkan juga mungkin. Kemudian
juga kita perlu mempelajari aturan bahasa itu sendiri dengan lebih mendalam gitu. Jadi bisa mengulang pembelajaran tentang gramatikalnya atau kosakatanya dan lain sebagainya. Mungkin itu saja jawaban dari saya untuk pertanyaan dari Bunga. So, untuk Lisa dan Cici ada mau menjawab pertanyaan lagi? Okay, thank you, Manda, for your explain. Oh iya, Bunga. You're welcome. Okay, maybe I want to answer some questions. Some question is about how can educators address the issue of fossilizations in language learners, I think, right or not? Yep, that's right, Lisa. Oke. Jadi fosilisasi itu mengacu pada proses di mana kesalahan pembelajaran bahasa menjadi mengakar dan sulit diperbaiki. Bahkan setelah terpapar bahasa kedua secara signifikan, pastinya ada tantangan besar dalam pemorehan bahasa kedua. Dan untuk strategis ataupun mengatasi fosilisasi, pendidik dapat menerapkan beberapa strategis yang bertujuan untuk mendorong pengembangan berkelanjutan dan pastinya untuk mencegah pemantapan pemantapan bentuk bahasa yang salah. Yang pertama itu adalah strategis untuk mengatasi fosilisasi, yaitu pertama memberikan umpan balik yang terfokus dan korektif, yaitu memberikan pembelajaran umpan balik yang tepat waktu dan spesifik tentang kesalahan mereka untuk membantu ataupun mencegah penguatan bentuk yang salah. Dan yang kedua itu adalah menciptakan peluang untuk keluaran atau interaksi. Peserta didik membutuhkan kesempatan yang sering untuk menghasilkan bahasa, bukan hanya menerima masukan secara pasif. Aktivitas interaktif seperti diskusi, permainan peran, ataupun presentasi mendorong peserta didik untuk menggunakan struktur yang lebih kompleks dan pastinya untuk menghindari bentuk yang disederhanakan. Dan yang ketiga adalah menggunakan pengajaran bahasa berbasis tugas. Pengajaran bahasa berbasis tugas itu berfokus pada penyelesaian tugas yang bermakna menggunakan second language oleh pelajar, bukan hanya berfokus pada latihan tata bahasa ataupun struktur bahasa yang terosolasi. Tugas-tugas ini dapat berkisar dari memecahkan masalah hingga berdebat ataupun melakukan wawancara dengan bahasa Inggris. Yang keempat adalah pastinya itu adalah mendorong peningkatan kesadaran. Pembelajar perlu mengembangkan kesadaran akan kesenjangan dalam interbahasa mereka dan bagaimana kesalahan mereka mempengaruhi komunikasi. Dan yang kelima adalah pembelajaran individual dan menargetkan kesalahan fosil spesifik. Nah, yang tadi dijelaskan, fosilisasi itu dapat bervariasi dari pembelajaran ke pembelajaran. Jadi, perhatian individual sangat penting, yang dimana guru bisa melacak kesalahan persisten yang spesifik untuk setiap siswa, ataupun merancang aktivitas perbaikan yang ditargetkan dengan fokus pada masalah ini, seperti latihan tata bahasa khusus ataupun tata bahasa lisan yang membahas pola fosil tertentu ataupun grammar tertentu. Intinya memaparkan peserta didik pada masukan bahasa yang beragam dan memaksakan mereka untuk beradaptasi dengan situasi komunikasi yang berbeda. Ya pastinya kalau misalkan seperti ini, pengajar harus sangat fokus untuk melihat bagaimana kesalahan para peserta didik. I think, apakah sudah jelas, Sadam? Boleh diulangin nggak yang nomor 2 terakhir tadi? Agak kurang dengar jelas. Yang kedua atau yang terakhir? 2, tapi yang bagian terakhirnya itu. Kedua yang bagian terakhir. Oke, yang kedua itu yang menciptakan peluang untuk menciptakan peluang untuk apa ya? What is that? It's the like peserta didik itu intinya membutuhkan kesempatan yang sering untuk menghasilkan bahasa, bukan hanya menerima masukan secara pasif. Aktivitas interaktif seperti diskusi, permainan peran ataupun presentasi mendorong peserta didik untuk menggunakan struktur yang lebih kompleks dan menghindari bentuk yang disederhanakan. Intinya kayak menciptakan peluang lah untuk para murid biar dia tuh lebih interaktif dalam berbicara bahasa Inggris. Contohnya misalkan dalam debat ataupun misalkan dalam storytelling.
Mungkin intinya sih kayak para bukan peserta sih ya, kayak pengajar itu mendorong para peserta didik ke zona nyaman. Jadi bukan hanya pembelajaran seperti itu, lebih bervariatif sih. Makanya itu menciptakan peluang untuk mengeluarkan ataupun membuat interaktif yang lebih bagus lagi. Okay, okay, I got it. Thank you, Lisa. You're welcome. Oke, sebenarnya pertanyaan Sadam dan Bunga itu tadi hampir berkaitan ya. Kalau Bunga itu dari segi learnersnya, kalau Sadam itu dari segi educatorsnya. Ya intinya seperti itu. Jadi pertanyaan terakhir dari Yasmin, ada yang mau menjawab? Cici atau Lisa? Oke, mungkin saya akan I want to answer Yasmin question. It's about what are the five central processes identified in interlanguage theory, and how do they contribute to the challenge of excessive meaningful preference. Oke, the first of all, yang tadi sudah dijelaskan, pertama itu adalah transfer bahasa, yang dimana ini merujuk pada pengaruh bahasa pertama dan intinya merujuk pada pengaruh bahasa pertama terhadap bahasa kedua. Dan transfer positif terjadi ketika kesamaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua memfasilitasi pembelajaran, sementara transfer negatif itu terjadi ketika struktur bahasa pertama diterapkan secara tidak tepat pada eh, bahasa kedua. Contohnya misalkan, what is that? A Spanish speaker learning English might incorrectly say. Contohnya misalkan what is that? Orang Spanyol tuh mengatakan she has 20 years. Padahal yang benar itu adalah she is 20 years old. It's like that. Dan yang kedua itu adalah what is that? Transfer of training. Yang dimana ini melibatkan pengaruh dari cara pelajar diajarkan ataupun terpapar pada language atau second language. Ataupun pola dan kesalahan tertentu dapat diperkuat oleh metode ataupun materi pengajaran yang tidak mencerminkan penggunaan L2. Contohnya, misalkan pelajar yang terutama menggunakan bahasa Inggris tertulis formal mungkin saja akan kesulitan dengan bahasa lisan ataupun bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Jadi karena terbiasa dengan melatih bahasa Inggris secara formal, dia akan sulit dalam pembelajaran bahasa gaulnya bahasa Inggris. Dan yang ketiga adalah strategies of second language learning, yang dimana pelajar menggunakan berbagai strategi kognitif untuk memahami masukan L2. Nah, seperti mengenal mengeneralisasi aturan bahasa secara berlebihan ataupun what is it? Menyederhanakan struktur ataupun menggunakan perangkat perangkat tersebut. Contohnya misalkan seorang pelajar mungkin secara berlebihan ya secara berlebihan menggunakan what is it? Menggunakan using got, padahal harusnya itu went. Kalau maksudnya itu kayak pergi, malah ngomongnya go, apa sih, gara-gara sering belajarnya itu kalau verb 2 itu adalah tambahin ed, jadi kalau pergi go, padahal aslinya itu harusnya went. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan jawaban yang tadi. Keempat adalah strategis komunikasi bahasa kedua, yang dimana pembelajar menghadapi kesenjangan dalam pengetahuan L2, pastinya mereka menggunakan strategis komunikasi untuk menyampaikan makna. Contohnya itu adalah menggunakan bahasa isyarat. Yang kelima adalah generasi berlebihan terhadap aturan, yang dimana generasi berlebihan terjadi ketika pembelajar menerapkan aturan yang dipelajari terlalu luas. Contohnya misalkan, pembelajar menerapkan aturan bentuk lampau regular id pada semua kata kerja yang menyebabkan terjadinya kesalahan. Yang dimana harusnya itu come itu adalah came menjadi comed yang ditambahin ed. Mungkin I think it's enough. Apakah jelas, Yasmin? Okay, Lisa, thank you for the answer.
You're welcome. I think for all questions already answered, so I will read the conclusion, please. Okay, so the conclusion, interlanguage theory, introduced by Larry Salinger, provides valuable insight in second language acquisition. It demonstrates how learners create a unique linguistic system influenced by both their native language L1 and the target language L2. The 5 central processes highlight areas where learners deviate from L2 norms. However, this perspective faces challenges. Despite this issue, interlanguage remains a crucial framework for understanding language learning. Okay, maybe that's all from our group. I'm sorry if there are any mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.